wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rosyada, NIM 2022-53019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas review jurnal internasional. Judul jurnal pertama, Risk Assessment and Recommendation Strategy Based on COVID-5 for Risk, Case Study SIKN JIKN Helpdesk Service. Latar belakang, pentingnya administrasi pemerintahan yang baik didukung oleh manajemen arsip yang handal dan komprehensif yang berbasis TIK. Untuk tujuan tersebut, Sistem Informasi Kearsipan Nasional atau SIKN dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional atau JIKN dikembangkan sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Penelitian ini melakukan penilaian risiko dengan mengacu pada kerangka kerja COVID-5 untuk membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko yang ada dalam kegiatan helpdesk SIKN JIKN demi kelangsungan layanan yang berkelanjutan. Metodologi penelitian. 1. Pengumpulan data. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, tinjauan dokumen, dan observasi kondisi saat ini dari layanan helpdesk SIKN JIKN di pusat SJIKN. Yang kedua, analisis data. Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan untuk memahami deskripsi pekerjaan dan proses bisnis dari layanan helpdesk SIKN JIKN. Dan yang ketiga, analisis resiko. Resiko yang diidentifikasi dianalisis berdasarkan kerangka kerja COVID-5 yang mencakup kategori resiko, jenis resiko, dan faktor resiko internal eksternal. Analisis dan hasil. 1. Data collection phase. Dari serangkaian wawancara, tinjauan dokumen, dan observasi kondisi saat ini, informasi detail mengenai deskripsi pekerjaan dan proses bisnis dari layanan helpdesk SIKN JIKN diperoleh. Hasil pemetaan kondisi saat ini dan sistem dalam layanan helpdesk ditampilkan dalam tabel yang relevan. Yang kedua, data analisis phase. Pada fase ini, daftar resiko yang diidentifikasi dianalisis berdasarkan kerangka kerja COVID-5. Analisis ini mencakup kategori resiko, jenis resiko, dan faktor resiko internal eksternal. Tingkat resiko yang terkait dan setiap jenis resiko ditandai dengan kategori utama untuk tingkat yang lebih tinggi, sekunder untuk tingkat yang lebih rendah, dan tidak ada untuk jenis resiko yang tidak relevan. Dan yang ketiga, risk analysis phase. Dalam fase ini, skenario resiko atau dampak resiko dibuat berdasarkan dampak dari resiko yang diidentifikasi. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah kemungkinan peristiwa atau dampak terhadap tujuan dan strategi bisnis organisasi. Kerangka audit menggunakan COVID. Di sini ada domain COVID, prosesnya, tujuan kontrol, resiko potensial, langkah mitigasi. Untuk domain COVID yang pertama, di sini ada DSS1, Manage Operation. Prosesnya, operasional prosedur. Tujuannya untuk membuat SOP yang konsisten dan handal. Kemudian resiko potensialnya, kesalahan prosedur operasional, dan langkah mitigasinya membentuk dan menerapkan SOP terbaru serta membuat jadwal rutin untuk operasi helpdesk. Dan yang kedua, APO12, Manage Risk. Untuk prosesnya analis risk dan tujuan kontrolnya mengidentifikasi resiko terkait operasional dan layanan, resiko potensialnya ketidakpastian dalam penanganan resiko, dan untuk langkah mitigasinya melakukan analisis resiko dan menciptakan skenario mitigasi berbasis resiko yang teridentifikasi. Kemudian APO7, Manage Human Resource. Untuk prosesnya ada Staffing Management. Tujuannya untuk memastikan ketersediaan staf terlatih. Untuk resiko potensialnya, keterbatasan penampilan IT pada staf. Dan untuk langkah mitigasinya, menyediakan pelatihan silang antara staf IT dan non-IT, serta mendatangkan konsultan eksternal jika diperlukan. Selanjutnya, MEA3, Monitor, Evaluate, and Assess Compliance with External Requirement. Untuk prosesnya, Optimize Response. Dan tujuan kontrolnya adalah memastikan kepatuhan terhadap standar dan kebijakan, resiko potensialnya ketidakpatuhan terhadap standar keamanan, dan langkah mitigasinya adalah memastikan SOP dan kebijakan keamanan dikomunikasikan dan ditaati seluruh stakeholder. Selanjutnya, EDM1, Ensure Governance Framework Setting and Maintenance. Untuk prosesnya, Direct Governance System. Dan tujuan kontrolnya menyediakan informasi yang akurat bagi pengambil keputusan. Resiko potensialnya kekurangan informasi yang relevan,
Untuk langkah mitigasinya, memastikan laporan reguler terkait aktivitas dan pencapaian layanan kepada manajemen. Dan yang terakhir, APO 6, Manage Budget and Cost. Untuk prosesnya budget creation, dan tujuannya menyusun anggaran sesuai kebutuhan. Untuk resiko potensialnya, kekurangan anggaran untuk peningkatan layanan, dan langkah mitigasinya mengalokasikan anggaran untuk layanan helpdesk berdasarkan prioritas bisnis dan kebutuhan. Kesimpulan dari jurnal 1 adalah penggunaan kerangka kerja COVID-5 pada layanan helpdesk SIKN JIKN membantu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kelancaran layanan. Dengan memanfaatkan proses COVID-5 seperti manajemen operasional dan pengelolaan risiko, organisasi dapat mengidentifikasi risiko-risiko penting dan mengambil tindakan untuk mengurangi dampak buruknya. Beberapa langkah yang direkomendasikan seperti membuat prosedur operasional yang jelas, melatih staf, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan memungkinkan organisasi mengelola risiko dengan lebih baik. Judul Jurnal 2, How Can Flow Support COVID 2019? Coverage Analysis and a Conceptual Framework. Latar belakang, investasi dalam teknologi informasi memberikan kontribusi signifikan terhadap anggaran perusahaan dalam strategi transformasi digital. Hal ini menuntut adanya pengukuran manfaat bisnis secara efektif. Kerangka COVID 2019 digunakan untuk mendukung tata kelola TI yang efektif dan menyertakan aspek manajemen risiko, keamanan, dan manajemen layanan TI. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi bagaimana FOLS dapat mendukung kerangka kerja COVID 2019 dan mengusulkan kerangka konseptual untuk penerapannya. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian mengikuti paradigma riset ilmu desain dengan tujuan menghasilkan kontribusi pengetahuan melalui desain model atau kerangka baru. Penelitian dimulai dengan menghubungi lembaga di Portugal yang beroperasi di sektor ketiga dan melakukan investasi signifikan untuk meningkatkan penawaran mereka. Penelitian ini juga mencatat kurangnya kontribusi yang membahas bagaimana FOLS dapat mendukung tata kelola TI meskipun banyak karya yang menjelaskan tata kelola portofolio FOLS. Hasil dan pembahasan menyajikan analisis tentang cakupan COVID 2019 yang dilakukan selama pemilihan dan analisis 35 solusi FOLS. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar aktivitas dalam COVID 2019 dapat ditangani oleh solusi FOLS yang dipilih. Hasil analisis menunjukkan bahwa FOLS dapat meningkatkan tata kelola TI dengan memberikan otonomi, mengurangi biaya, dan mempromosikan inklusi sosial. Penelitian ini juga menyoroti perlunya alat baru untuk membimbing auditor tata kelola TI dalam mengintegrasikan FOLS sepanjang siklus hidup tata kelola. Kerangka audit menggunakan COVID 2019. Domain COVID yang pertama ada EDM, tujuannya untuk memastikan bahwa strategi dan kebijakan IT selaras dengan tujuan bisnis. Aktivitas audit, evaluasi peran FOLS dalam mendukung kebijakan dan tata kelola, dan pengawasan penggunaan FOLS untuk keamanan dan manajemen risiko. Untuk solusi FOLS, GLPI untuk manajemen risiko, Erambel untuk kepatuhan. Yang kedua, APO untuk tujuannya merencanakan dan menyusun organisasi IT untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Aktivitas auditnya, evaluasi proses perencanaan IT untuk integrasi FOLS dan pemeriksaan efektivitas FOLS dalam menyelaraskan strategi IT. Solusi FOLS, Modelio untuk pemodelan proses bisnis, OTRS untuk manajemen layanan. Kemudian BAI, tujuannya membangun dan mengimplementasikan solusi IT yang mendukung proses bisnis. Untuk aktivitas auditnya, penilaian implementasi FOLS sesuai kebutuhan organisasi dan pemantauan kualitas dan keamanan FOLS yang digunakan. Solusi FOLS, Zabbix untuk pemantauan infrastruktur, Nagios untuk monitoring jaringan. Selanjutnya, DSS, tujuannya mengelola layanan IT secara efektif untuk mendukung kebutuhan operasional. Dan aktivitas auditnya, evaluasi efektivitas dan efisiensi layanan TI yang didukung oleh FOLS. Dan penilaian responsivitas FOLS dalam pemenuhan layanan IT. Untuk solusi FOLS, OTRS, dan GLPI untuk manajemen layanan. Dan yang terakhir, MEA, memantau kinerja IT, menilai kepatuhan, dan mengevaluasi perbaikan berkelanjutan. Aktivitas auditnya, pemeriksaan kepatuhan terhadap
kebijakan dan prosedur dengan false, dan evaluasi efektivitas false dalam mendukung penilaian kinerja dan keamanan. Solusi false, Merambah untuk audit kepatuhan, WIRSEC untuk analisis log keamanan. Kesimpulan dari jurnal 2 adalah, penelitian ini menyimpulkan bahwa solusi false berpotensi besar mendukung tata kelola TI dan kerangka COVID 2019. Dengan cakupan lebih dari 90% aktivitas COVID di berbagai domain, false menawarkan alternatif hemat biaya dan fleksibel bagi perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi dan efektivitas TI. Kerangka kerja audit berbasis COVID 2019 yang disusun menunjukkan bahwa false dapat diintegrasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.